wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita selalu, dan salam ekspor. Bertemu lagi dengan saya, Haris, di acara podcast Export Talk yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Nah, pada pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 2 Oktober, hari ini kita mendapatkan tamu yang cukup spesial dan juga tema yang sangat spesial. Karena mungkin bagi rekan-rekan yang ketahui, tadi malam baru saja dibuka Dubai World Expo 2020. Jadi World Expo Dubai ini adalah pameran terbesar di dunia yang hadir tiap 5 tahun sekali. Nah, seharusnya pameran ini di Dubai berlangsung tahun lalu di tahun 2020. Tetapi karena adanya pandemi, maka mundur setahun dan baru dimulai tadi malam pembukaannya di Dubai. Nah, pada pagi hari ini kita kehadiran Bapak Muhammad Ridha. Beliau ini salah satu kontraktor atau mungkin organizer salah satu pameran World Expo juga, tetapi di Florida, di Belanda. Nah, selamat pagi Pak Ridha. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terima kasih sudah join di acara kami nih Pak Ridha. Ya, jadi acara ini hadir tiap hari Sabtu Pak Ridha. Acara ini live-nya di TV Desa, dan nanti akan rerun juga di channel kami di Export Indonesia. Nah, tujuannya acara ini adalah memberikan edukasi, memberikan informasi mengenai ekspor. Nah, salah satunya tentu kalau kita ketahui ekspor itu ada brandingnya juga Pak Ridha ya. Mungkin nanti Pak Ridha bisa menjelaskan lebih detail. Dan yang paling wahid lah atau yang paling utama itu adalah pameran World Expo. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, tadi malam itu pembukaan Dubai World Expo yang berlangsung selama 6 bulan. Nah, sebelum kita berbicara lebih detail mengenai pameran tersebut, kategorinya seperti apa dan di mana saja, mungkin kita bisa lihat previewnya dulu nih. Mbak Yasmin bisa tolong kita putar dulu videonya. Oke. Nah, itu sebenarnya baru previewnya saja. Ini mungkin Pak Ridho bisa menjelaskan lebih detail. Tadi malam saya sempat melihat live-nya Pak Ridho, luar biasa. Walaupun memang berbeda dengan konsep awal ya, yang sebelumnya memang kita buat secara offline, tetapi harus dilakukan secara hybrid ini mungkin ya, online dan offline. Nah, ini mungkin Pak Ridho bisa menjelaskan lebih detail mengenai Dubai World Expo dan juga kategori-kategori World Expo itu seperti apa saja. Tetapi sebelumnya tentu kami ingin mendengar atau mengenal lebih dalam dulu mengenai Pak Ridho ini siapa dan mungkin kiprahnya bagaimana, karena setahu kami kenal baru belum lama ya Pak ya, mungkin tahun ini ya Pak ya, 2021. Kebetulan nih Pak Ridho ini saya coba waktu itu, memang kami di kantor memang ada pekerjaan mengenai World Expo juga. Nah, saya cari ini siapa di belakang World Expo ini. Ternyata beliau inilah, jadi beliau ini nanti mungkin beliau bisa menjelaskan lebih detail, organizer satu-satunya mungkin ya Pak ya, beberapa kali World Expo yang di Florida di Belanda itu selama 3 kali berturut-turut. Mungkin nanti Pak Ridho bisa menjelaskan, dan mungkin Pak Ridho juga bisa sampaikan mengenai apa yang akan dilakukan khususnya Pak Ridho di tahun 2022 di Florida juga. Monggo Pak Ridho, silahkan menjelaskan lebih detail nih. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya Pak. Sehat selalu dan sukses selalu Pak. Kami khusus untuk World Expo, kami khusus untuk Floriade di Belanda Pak. Kami lebih banyak di kreasinya Pak.
Iya, iya. kreasi dan sekaligus membangun jaringannya, Pak. Jadi basic eventnya, Pak. Jadi platform eventnya yang kami bangun, Pak. Iya, iya. Termasuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pesertanya. Tidak saja hanya pada saat pameran atau expo dengan banyak beragam acaranya ya, tetapi termasuk juga pasca. Yang paling penting itu pasca expo. Jadi ada keterlanjutannya, Pak. Itu yang infrastruktur itu yang kami siapkan untuk satu expo. Hanya kebetulan memang kami alhamdulillah mengerjakan untuk Pavilion Indonesia di beberapa expo, 2 kali di Floriade 2002, 2012, 12. dan besok 2022. Selain itu Oke. juga sebenarnya ada juga di Jerman yang tidak kalah prestasinya, Pak. Di Jerman tahun 2003, Pak. Iya, Eh, iya, iya. juga di Shenzhen, Pak, 2004, 2005. Oke. Dan kami Nah, juga ini membuka untuk Dubai Global Village tahun 2003, Pak. 2003, oke, 2004. oke, oke, oke. Kami juga terlibat di sana. Ya. Nah, ini kami jadi pada dasarnya kami mempersiapkan platformnya, Pak. Ya. Mempersiapkan basic expo-nya. Jadi kebutuhan-kebutuhan kita dari Indonesia akan Hmm, bisa diakomodir pada ya. saat expo berlangsung, Pak. Jadi yang tadi saya sampaikan betul ya, yang di belakang layar ini Pak Rido ya sebetulnya ya. Salah satunya begitu. Salah satunya, Pak. Iya, iya. Mungkin bisa menjelaskan ke kami nih Pak, mungkin beberapa viewers kita, penonton kita belum tahu nih kategori World Expo itu apa. Mungkin tahunya kalau bicara di pameran, ya pameran saja di luar negeri, pameran ya yang jual beli barang atau apa. Nah, ini kategori World Expo itu seperti apa? Khususnya mungkin keterkaitannya dengan launching atau mungkin seremonial yang tadi malam dilakukan di Dubai itu, Pak Rido. Ya, World Expo ini masuk dalam kalender Biro Eksposisi Internasional. Biro Eksposisi Internasional ini anggotanya adalah per negara. Kalau di olahraga ada Komite Olimpiade Internasional. Nah, kalau di Expo ada Biro Eksposisi Internasional berkantor di Paris, Indonesia anggota ke-97. Expo ini mengakomodir beberapa expo dengan 2 kategori besar ya. Satu kategori paling besar di dunia ya A1 yang seperti Bapak Haris tadi sampaikan di awal, antara lain World Expo. World Expo ini dilelang ke negara-negara Pak ya per 5 tahun. Jadi negara-negara yang ingin jadi tuan rumah akan mengajukan ke Biro Eksposisi Internasional dan akan dibawa ke sidang umum, Pak. Oke, oke. Ya, yang kategori yang sama dengan karakter yang berbeda, salah satunya Floriade di Belanda, Pak. Oke, ya. Sudah edisi yang ketujuh nih untuk tahun 2022. Hmm. Ada juga di Jerman, namanya Tapi kalau International. Floriade tiap 10 tahun ya Pak ya, kalau nggak Betul, salah ya. Pak. Tiap 10 tahun. Ada juga di Jerman, namanya International Gartenbauausstellung. Indonesia juga pernah kami wakili, Pak. Ini skalanya besar, A1. Pesertanya adalah per negara-negara dan perusahaan-perusahaan besar di Belanda dan dari negara lainnya. Untuk kategori B1 atau spesialis expo, ada juga kalau Bapak pernah dengar di Zaragoza Expo 2008, Expo di Korea 2012. Di Astana itu Pak? Di Astana Expo di Kazakhstan, ya Kazakhstan. ini masuk kategori spesialis. Nah, berdasarkan ini kami yakin Pak Haris kita bisa buat yang sama Pak Haris. Yang A1 dan spesialis. Itu nanti hasil diskusi kita Pak. Kita simpan dulu nih. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai tadi kalau nggak salah Pak Rido ada presentasinya ya. Kalau memang boleh di-share supaya ada gambaran ke kita semua Pak. Khususnya tadi pembeda antara world class yang apa namanya A1 kemudian yang lainnya seperti itu. Dan mungkin sebagai tambahan kepada para viewers kita sekalian bahwa memang betul yang disampaikan Pak Rido bahwa kalau pameran World Expo ini yang paling utama, yang paling besar. Kalau tadi di olahraga ada Olimpiade, nah ini yang utamanya di pameran di dunia. Jadi pameran dan ini adalah event terbesar ketiga dunia. Jadi yang pertama ya kita tentu tahu Piala Dunia. Siapa sih yang nggak tahu Piala Dunia? Semua orang pasti melihat Piala Dunia. Walaupun yang nggak tahu sepak bola pun melihat Piala Dunia. Yang kedua Olimpiade yang disampaikan oleh Pak Rido tadi. Nah yang ketiga ini adalah event terbesar ketiga di dunia dan yang pertama yang terbesar terkait pameran. Betul begitu ya Pak Rido ya? Betul, sepakat Pak. Ya.
Siap. Ya, Nanti ini silakan kami bisa mendapat penjelasan lebih detail nih Pak Ridho nih dari presentasi Bapak nih. ya. Seperti tadi kami sampaikan ini tentang kategori Expo-nya, Pak. Ya, ya. Ini yang event terbesar di dunia dalam 3 tahun ke depan, Pak. Maaf, dalam 2 tahun ke depan dari 2020, 2021, Dubai tadi bergeser ke 2021 Ya, ya. dan Doha itu bergeser ke 2023, Pak. Setelah Oke. di Belanda, iya, Pak. Ini yang event akbar sekelas Olimpiade kalau tadi Pak sampaikan di sektor olahraga. Kita bicara tentang prestasi Indonesia, Pak. Di 2002 Indonesia itu mendapat 2 medali emas, salah satu peserta terbaik, Pak. 2012 sama, kita mendapatkan 3 sertifikat terbaik juga, Pak, di antara 40 negara. Dan salah satu prestasi yang perlu kami sampaikan adalah ini untuk memotivasi kita semua. Indonesia bisa jadi ketua komite eksekutif, Pak, di antara 40 negara dengan wakil Jerman dan Turki. Ya, mungkin tambahan nih Pak Ridho nih, bahwa sebenarnya sekarang Indonesia menjadi juga anggota eksekutif komitenya BIE sampai dengan tahun 2019 ini 2021 ini, mulai dari tahun 2019, dan kami ingin mengajukan diri kembali ya kalau bisa minimal menjadi anggota eksekutif komite juga, atau kalau bisa kita mencari posisi yang lebih tinggi. Jadi memang ini inline sekali dengan apa yang dilakukan pemerintah, Pak Ridho. Ya, insya Allah, Pak, kita siap bantu dan kita Siap, bawa siap. World Expo ke Indonesia, Pak. Siap, siap. Floriade 2022 ini itu tadi dia kategori A1 dan skalanya memang besar, kawasannya luas, 10 tahun sekali, dan dia menyentuh tema-tema kekinian, Pak. Artinya tema itu adalah kebutuhan masyarakat dunia pada saat ini. Ini yang juga kita harus kita tiru tanda kutip untuk di negara kita, Pak. Pengunjungnya 2 juta, ini memang tidak sebesar World Expo di Dubai, Pak. Cuma signifikan ini karena target mereka tuh 10% adalah bisnis dan 90% memang personal touch. Dan akan dikunjungi oleh delegasi-delegasi resmi dari luar negeri. Jadi bisa kita bayangkan ketika Expo dibuka, negara Belanda ini mendatangkan delegasi resmi tanpa biaya. Jadi biaya tanggung negara-negara yang akan datang ke sana selama 6 bulan berganti-ganti, Pak. Ini perlu kita pelajari dan kita terapkan di kita, Pak. Mulai April ya nanti ya Pak, ini ya Pak, untuk Floride ya. Ya, April sampai Oktober, Pak. Ini juga menarik, Pak. Jadi Floriade itu atau World Expo sekalipun, menurut kami, bahasa kami itu adalah modus, Pak. Modus pengembangan kawasan baru. Jadi kita ke World Expo dibuka, Floriade dibuka, IGA dibuka, Expo di Cina dibuka. Pada dasarnya mereka sedang mengembangkan kawasan baru dengan berbagai impact-nya, Pak. Dengan berbagai dampak yang mereka harapkan, mulai perdagangannya, investasinya. Ini rahasia dari expo-expo yang ada di dunia, Pak. Iya, betul. Iya. Kalau Almire, mereka mempromosikan kota yang baru selesai, kota reklamasi, Pak. Jadi infrastruktur kota baru selesai, mereka bunga dengan Expo, dan mereka berharap dampak dari Expo itu akan masuk ke kota Almire. Oh, ini lokasi yang nanti 2022 ya Pak? 2020 ya? Lokasi, Pak. Kita terbesar, Pak, 2.600 meter persegi. Sebenarnya ditawarkan 5.000 meter persegi, hanya kemampuan kita Pak. Ada berapa negara Pak yang ikut Pak untuk sejauh ini dapat laporannya 30 negara, Pak. Ini kelihatannya berpengaruh sekali COVID ini, jadi kelihatannya melambat. Dan kami dapat konfirmasi terakhir 30 negara, Pak. Ini yang akan kita bangun nanti di sana, Pavilion Indonesia, Pak. Kita tetap tidak lepas dari karakter etnis, Pak. Karakter etnik budaya, Pak. Kita tetap bawa tentu dengan kemasan-kemasan di dalamnya nanti yang trade, tourism, investment, prospek yang akan kita bawa. Yang pertama tadi, yang bicara kita tentang World Expo, ini adalah bicara kedaulatan, bicara gengsi negara, Pak. Bicara jadi kita memperkukuh kedaulatan bangsa kita dalam arti luas, Pak, ya.
Ya, ya, ya. Artinya kenapa kita sampai ingin jadi juara? Nah, di sana kita penting bahwa kita bisa lebih baik dari negara-negara lain dalam hal mengorganisasi kegiatannya, Pak. Ini tujuannya sudah pasti untuk berkuat citra Indonesia dan Ya, mengangkat segala potensi betul, yang akan betul, kita betul. bawa, Pak. Ya, jadi sesuai betul dengan tema kita pada pagi hari ini, Pak. Jadi kan pameran ini adalah untuk meningkatkan citra atau branding kan ya, Pak, branding Indonesia. Jadi Betul, kita Pak. ingin masyarakat di dunia, pimpinan-pimpinan dunia juga tahu bahwa Indonesia itu ya tidak hanya Bali mungkin ya bahasanya ya. Kalau kita Ya, bicara pariwisata tidak hanya Bali, tetapi kita mempunyai sektor-sektor lain, daerah-daerah lain yang bisa ditonjolkan kalau kita bicara pariwisata dan produk-produknya tentunya. Jadi itu ya, yang coba kita tonjolkan di dalam World Expo ini. ya. Dan Gitu. tambahan, Pak, yang Hmm. sangat kita butuhkan, Pak, stakeholder-nya itu mulai expo-minded, Pak. Oke. Artinya wawasan expo-nya itu sudah harus terbuka. Artinya expo itu bukan sekedar pameran. Di situ Betul, betul. ada inovasi, ada cara berpikir. Nah, Hmm. ini juga kita harus masuk ke stakeholders, Pak, dan masyarakat pada umumnya, Pak. Hmm. Ini kurang lebih program utama yang akan kita desain. Yang pertama adalah Indonesia Green Business Investment. Ini Hmm. sudah kami komunikasikan dengan Kadin di Belanda, Pak. Nanti Ya. ditangani oleh Kadin Utrecht, Pak. Nanti ada juga selain expose, ada National Day, dan kami juga rencanakan kunjungan KRI Bimasuci, Pak. Seperti umumnya di Expo, Pak. Jadi segala potensi akan coba Hmm. kita ketengahkan ke sana. Dan Hmm. untuk Floriade kita sudah bangun jaringannya lebih awal, Pak. Sudah dari tahun Hmm. 2019 kita sudah komunikasi dengan Kadin di sana. Sudah kita Ya. sampaikan apa yang akan kita ketengahkan nanti 2022. Mudah-mudahan di Dubai besok juga sama, Pak. Ya. Dan membawa sukses buat Indonesia, dari Indonesia semuanya. Untuk kali ini hostnya Kemenko Kemaritiman, Pak. Kami sengaja dengan Hmm. kedaulatan kemaritiman. Itu tadi kita bicara tentang kedaulatan Republik ini di event-event internasional, Pak. Event besar. Ini yang sudah kami bangun jaringannya, Pak. Antara lain, Pak. Hmm. Kami sudah confirm yang berwarna biru, Pak. Kadin dan Kota Almere. Hmm. Ini Nah ini hanya ngomong bicara dana dulu Pak nih Pak, makanya menarik nih kalau bicara dana. Tadi mungkin Pak Ridho nggak menjelaskan secara detail, tapi tadi clue-nya menarik apa yang disampaikan Pak Ridho bahwa ini sebenarnya modus nih, modus suatu negara, suatu wilayah untuk ya, mengembangkan wilayahnya ya, dengan budget seminimal mungkin dan betul. bahkan disupport dari pihak lain. Nah mungkin bisa diceritakan itu Pak, bagaimana itu Pak? Ya, jadi World Expo itu dia hanya nyiapkan lahan kan, Pak. Dia Iya, hanya iya, iya. nyiapkan lahan dan mempersiapkan fasilitas pendukung. Hmm. Ketika kita lihat nanti di Dubai atau di Florida itu ada hall untuk expo, itu yang bangun swasta, Pak. Via Hmm. swasta. Pavilion negara-negara dibangun sendiri oleh negara-negara. Pihak negara. Nah, Oke. semua fasilitas yang ada dibangun oleh pihak swasta atau Pemda atau siapapun yang terkait. Jadi pada dasarnya negara itu hanya menyiapkan lahan dan infrastruktur utama, Pak, jalan, air, gas, listrik. Hmm. Hmm. Jadi yang lain itu stakeholders yang ngisi. Ini sebenarnya Hmm. bagus nih kita tiru ini di Siap, Indonesia. siap, betul, 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 Pak. betul, 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 betul. Nah, tetapi mungkin secara umum seperti itu, Pak Ridho. Ya, Tetapi kenapa nih negara-negara tadi disampaikan khusus fluoride itu ada 30 negara dan khusus Dubai World Expo yang kelas A1-nya ini yang tadi malam memang baru saja dibuka, itu kalau nggak salah saya kurang tahu pastinya tapi lebih banyak dibandingkan fluoride. Nah, itu dunia-dunia ini, negara di dunia ini mau ikut di apa namanya pameran tersebut itu menurut Pak Ridho karena apa? ada dua hal, Pak. Satu, kepentingan si negara penyelenggara, Pak, Belanda, Pak. Hmm. Jadi negara Belanda ngambil tema berkaitan dengan kepentingan dia, Pak. Ya. Nah, ini nggak semua bisa diakomodir menurut saya di negara-negara yang ikut di Dubai World Expo. Artinya cakupan temanya berbeda dengan uh, kepentingan di Belanda dan di Dubai. Ini mungkin salah satu aspeknya, Pak, yang berpengaruh ke
kepesertaan negara, Pak. Jadi lebih Floriade kelihatannya dia lebih ambil tema spesifik kepentingan nasional dia atau kota Almere tadi dengan negara-negara targetnya, Pak. Jadi sepertinya dia sudah punya negara-negara target untuk ikut di Floriade, Pak. Ini Ya. mungkin beda target dengan Dubai. Tapi memang secara historinya selalu lebih banyak ikut di Dubai, maaf, di World Expo daripada di Floriade, Pak. Ini kelihatannya menurut saya sih dari promosi 0 rupiah, Pak Aris. Ini mungkin jadi, tanpa iklan, tapi kita Ya, ketengahkan isu. termasuk yang kita lakukan sekarang nih, Pak. Ini promosi. Ya, tanpa pasang iklan, tanpa biaya iklan, tapi paling banyak dimuat di media. Jadi kita sejauh ini sudah lebih dari 15 media di Belanda yang meliput, Pak, yang sudah meliput tentang rencana kebesaran Indonesia di Floriade, Pak. Nah, ini kami harapkan akan berdampak ke masyarakat bisnis, ke masyarakat pariwisata, dan ke kalangan-kalangan terkait di Belanda, Pak. Dan kami sudah dapat respon, Pak. Sudah dapat respon, ada pengembangan kopi, ada untuk pembangunan perkotaan, ada untuk teknologi hijau, ada untuk spices. Sudah dapat respon dari pihak Belanda, Pak, lewat email-email. Nah, kami berharap pihak-pihak di Indonesia bisa memanfaatkan maksimal baik Floriade maupun World Expo di Dubai besok, Pak, karena memang ini level high level ya, jadi semua pengambil keputusan itu ada di sana. Artinya ini kegiatan taktis untuk pengembangan bisnis atau pengembangan pembangunan di Indonesia, Pak. Begitu, Pak. Oke, wah mantap nih Pak Ridho nih. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut, kalau kelihatannya supaya mendapat gambaran yang lebih jelas nih, ada videonya Fluoride nih, Pak. Kita akan coba putarkan nih sebentar. Mbak Yasmin bisa tolong? Jadi supaya lebih melengkapi gambaran kita dari apa yang sudah disampaikan Pak Ridho tadi. Nah, silakan. Nah, luar biasa. Nah, Pak Ridho, kerabat desa, rekan eksportir, dan penonton sekalian, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, rekan-rekan sekalian, nah kita sekarang masuk ke dalam sesi kedua di acara podcast kita, Export Talk, sesi yang ke-29 pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita membawa tema
terkait branding Indonesia di World Expo. Nah, semalam sudah saya sampaikan bahwa tadi malam sudah dibuka World Expo 2020 di Dubai. Nah, itu harusnya dimulai di tahun lalu, tetapi karena pandemi harus mundur setahun. Pameran tersebut berlangsung selama 6 bulan, mulai tanggal 1 Oktober ini sampai 6 bulan ke depan. Nah, di mana kepesertaan Indonesia, ini kita bisa lihat dulu sekilas videonya mengenai apa yang akan ditampilkan Indonesia di World Dubai Expo 2020. Bisa tolong diputar, Mbak Yasmin? Vast archipelago of immense diversity with more than 17,000 islands, 300 exquisite ethnic groups, and 700 spoken languages. A land of opportunity and an emerging economic powerhouse with the world's fourth largest population. Visit our home at Expo 2020 and experience the hospitality of Indonesia and immerse your senses as we take you through time and into the future. Discover the world treasure launched Indonesia ahead of its time. Be inspired by the vibrancy of Indonesia's present and be a part of our vision as we share the story of our archipelago. Join us on a journey towards a better future, from Indonesia to the world. This year in Dubai, we invite you to see, to feel, to experience Indonesia. Nah, ini tadi sekilas gambaran nih Pak Ridho, supaya kita juga memberikan semangat yang sama kepada para pemirsa, pada viewers kita, kepada masyarakat Indonesia, bahwa Indonesia sekarang hadir di Dubai World Expo. Yang menarik, yang cukup spesial, tahun ini dilakukan secara hybrid, jadi seluruh masyarakat Indonesia bisa menyaksikan pameran World Expo ini, dan juga tentunya kita support Indonesia, pavilion Indonesia seperti apa. Nanti yang disampaikan Pak Ridho itu tadi memang khusus terkait fluoride. Jadi kami rasa fluoride ini juga berkesinambungan nih Pak Ridho dengan apa yang dilakukan di Dubai World Expo saat ini. Salah satunya juga diangkat mengenai Spice Up the World, Pak Ridho. Nah, ini juga dilakukan juga oleh Pak Ridho, oleh Indonesia di fluoride nanti di tahun 2022. Nah, yang menarik nih, yang mungkin bisa juga kita diskusikan di sesi ini, bahwa satu yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Indonesia belum bisa melakukan hal ini? Nah, ini mungkin bisa disampaikan oleh Pak Ridho, khususnya nih mungkin pemirsa sekalian, kerabat desa, beberapa hari yang lalu secara resmi Presiden Jokowi menyampaikan surprise mengenai RUU IKN, Ibu Kota Negara. Jadi secara resmi Ibu Kota Negara ini akan dibahas di DPR, dan tentunya itu akan menjadi suatu hal yang bisa kita promosikan, kita bisa pamerkan kepada dunia bahwa ini loh ibu kota kita di World Expo. Itu menjadi salah satu cita-cita kami tentunya. Nah, mungkin Pak Ridho bisa memberikan masukan mengenai atau tanggapan mengenai rencana tersebut, Pak Ridho. Iya itu bagus sekali Pak, setuju Pak. Dan kami sudah sampaikan di Kementerian beberapa waktu lalu bahwa kami akan bawa konsep IKN ini ke Floriade Pak. Seperti Bapak tahu, Eropa Barat dan negara Skandinavia sangat maju dalam hal teknologi hijau ya. Nah, ini kami sudah komunikasikan, tentu ini akan jadi menarik kalau hal ini kita ketengahkan di Expo sebesar ini Pak, Dubai dan di Belanda Pak, karena tentu konsep ini butuh pengembangan dan berbagai aspek pendukung Pak untuk mengembangkan konsep ibu kota negara. Dan kami pikir sih ini sangat bagus ada ketengahkan di Expo berskala besar seperti ini Pak. Ya, betul. Jadi memang di World Expo Dubai kali ini itu adalah menjadi salah satu ikonnya Indonesia. Indonesia menyampaikan kepada dunia ini awalan bahwa Indonesia akan mempunyai ibu kota baru, yaitu di IKN, yang nantinya akan dibahas bersama dengan DPR. Nah, kalau terkait yang
di fluoride, Pak Ridho, ini khususnya memang di fluoride ada pertanyaan. Apabila ingin berpartisipasi nih, ini dari Pak Dodi Labtech. Nah, berpartisipasinya itu persyaratannya seperti apa? Apakah memungkinkan ini swasta berpartisipasi di World Expo ini? Persyaratannya seperti apa, Pak Ridho? Sangat mudah, Pak. Untuk ikut di Floriade sangat mudah. Nanti silakan menghubungi kami. Kita tidak ada hal yang sulit untuk ikut berpartisipasi karena ini pavilion Indonesia, jadi semua pihak dari Indonesia diakomodir, dan dengan apa nanti kita ada persyaratan-persyaratan khusus karena terkait dengan peraturan dari BIE-nya sendiri, Pak. Jadi memang agak ketat terkait dengan tema apa yang mau dibawa, dampaknya apa. Jadi kita harus ketat dengan tema-tema yang akan kita bawa. Untuk hal lainnya, monggo silakan. Dengan senang hati kami terima, Pak, untuk berpartisipasi di Pavilion Indonesia. Nanti polanya, skemanya kita diskusi. Artinya biar kepesertaan Bapak efektif, memberikan manfaat, nanti kita diskusi. Soal biaya nanti dibicarakan karena ini juga kami jadi kami target pembiayaan itu dari BUMN, Pak. Jadi yang mulai itu Pemda kami akan berlakukan sistem subsidi, Pak, agar kita bisa maksimal memanfaatkan Expo ini, Pak. Yang penting Bapak Bapak bisa fokus ke produk, atau kalau Bapak punya produk atau ada proyek investasi apa, bisa sampaikan lebih awal ke kita, jadi kita bisa komunikasikan lebih awal ke Belanda, dan ketika Bapak ikut Expo sudah tahu bertemu dengan siapa, berhadapan dengan siapa, akan diskusi dengan siapa, Pak. Jadi jauh-jauh hari kita akan komunikasikan ke Belanda, Pak. Ya, betul. Jadi mungkin tambahan juga ke apa yang telah disampaikan oleh Pak Ridho. Khusus untuk Dubai World Expo memang sudah dilakukan juga persiapannya setahun yang lalu. Jadi sudah dilakukan mengenai apa yang akan kita pamerkan, kita akan promosikan di setiap hari, setiap minggu itu jadwalnya sudah ada. Dan keterlibatan Indonesia, masyarakat Indonesia, perusahaan itu memang kita harapkan ada di situ. Nah, khusus ini yang kita akan lakukan di Fluoride yang masih di tahun 2022. Kelihatannya tahun 2022 itu masih lama, tapi sebetulnya itu tinggal beberapa bulan ke depan. Jadi memang perlu kita segera persiapkan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Rida ini tadi, yang penting temanya sesuai ya Pak Rida ya. Jadi memang karena ini fokus temanya spesifik, ya itu memang harus disesuaikan di situ. Nah, temanya tadi seperti apa berarti ya Pak Ridho yang bisa terlibat, berarti kira-kira perusahaan apa atau mungkin pemerintah daerah seperti apa yang bisa support di Fluoride, Pak Ridho? Ya, ini tema besarnya Growing City, tapi kita tidak terpaku dengan tema itu, Pak. Artinya selama masih bisa berhubungan dengan bisnis dan mengharapkan dari Belanda, apapun bisa kita kelola di event ini, Pak. Artinya tidak hanya dalam bentuk tampilan visual di pavilion, tapi kita bisa buat juga kegiatan pendukung di luar pavilion atau di sekitar Belanda atau sekitar Almere. Artinya semua kegiatan-kegiatan bisnis bisa kita adakan dalam rangka Floriade, Pak. Tidak hanya terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Floriade atau Biro Eksposisi Internasional untuk Floriade, Pak. Oke, jadi intinya nanti bisa disesuaikan ya oleh timnya Pak Ridho ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Artinya segala potensi kita tampung dan kita komunikasikan, Pak. Baik, siap. Nah, ini mungkin ada yang bertanya lagi. Nah, kalau nggak ada yang bertanya, saya mau berdiskusi mengenai rencana atau cita-cita kita bersama nih Pak Ridho nih untuk membawa World Expo ke Indonesia. Pak Ridho sempat sampaikan ke kami ada beberapa daerah yang berminat. Nah, mungkin bisa, nggak tahu ini boleh disampaikan atau tidak, Pak Ridho bisa sampaikan ke kami. Dan apabila memang ada daerah-daerah lain yang memang berminat, itu kira-kira keuntungan bagi daerah tersebut apa nih Pak Ridho? Ya, salah satu yang sudah kami sampaikan suratnya kemarin, Pak. Ya. Banyuwangi, Pak. Infrastruktur mereka siap dan secara artinya garis besarnya daerah Banyuwangi itu ingin mengembangkan kawasan-kawasan yang ada di Banyuwangi, Pak. Baik bisnis, wisata, dan bahkan untuk untuk lingkungan hidup, Pak. Untuk konservasi. Nah, ini kalau ada expo berskala besar, ini sangat bagus tentunya untuk
untuk membangun link, untuk membangun jaringan-jaringan yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan. Dan dampaknya saya kira tidak hanya untuk Banyuwangi, Jawa dan keseluruhan Indonesia, Pak. Dan daerah lain yang berminat juga Kabupaten Cirebon, Pak. Dan tadi pagi kami dapat dari Kalimantan Timur, Pak, setelah kami share dari undangan Pak Haris untuk live pagi ini. Ada jawaban dari Kalimantan Timur, kebetulan berkaitan dengan IKN, Pak. Wah, oke. Ini menarik, dan itu tadi, Pak, sepertinya yang harus transfer itu cara berpikir, Pak. Jadi cara berpikir tentang Expo itu kita harus sebarkan sebanyak-banyaknya, Pak. Jadi biar masyarakat kita paham apa sih dampak dari Expo itu. Alhamdulillah sudah ada dari 3 tempat yang respon sampai pagi ini. Monggo bagian Pak Haris di kementerian nanti melanjutkannya, Pak. Tapi yakin kita bisa sukses. Karena kalau di tempat lain wahananya dipersiapkan, Pak. Kalau di kita wahananya sudah given, Pak. Allah sudah memberi semuanya. Ya, betul. Banyak kita punya. Ya. Jadi mungkin tambahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ridho, bahwa World Expo itu apabila dilakukan di suatu negara itu tentunya akan membawa branding di negara tersebut. Nanti tadi disampaikan mengundang pengunjung untuk datang ya, Pak Ridho ya. Jadi tadi umpamanya ini contoh yang dilakukan oleh Belanda di Floride ini, mengundang 2 juta pengunjung dari seluruh dunia datang ke sana. Khusus Dubai World Expo ada sekitar 25 juta kalau nggak salah targetnya untuk datang ke Dubai. Tentunya dengan kondisi pandemi ini sedikit berkurang. Nah, tetapi apa yang akan kita lakukan apabila kita mengusulkan Indonesia selaku tuan rumah, apabila ini A1 ya Pak Ridho ya, World Expo, itu baru bisa kita lakukan di 2030. Nah, itu masih sekitar 9 tahun dari sekarang. Setelah itu baru 2035. Tetapi kalau kita tidak bermimpi sekarang untuk melakukan pameran tersebut di Indonesia, ya kapan lagi, kan begitu ya Pak Ridho ya. Betul, Pak. Spesialis bisa kita kejar, Pak, sebelum 2030. Nah, apalagi ini ada hal-hal yang lain, ada Specialized Expo yang bisa kita lakukan sebelum 2030. Tetapi sampaikan, kita aim-nya yang besar, tetapi tentu kita bisa lakukan hal-hal yang kecil juga. Dan memungkinkan juga kan Pak, suatu negara itu melakukan beberapa pameran, contohnya ada World Expo dilakukan, kemudian ada Specialized Expo di negara tersebut di dalam kurun waktu tahun yang berbeda. Apakah memungkinkan itu Pak Ridho? Harusnya mungkin, Pak. Harusnya mungkin, Pak. Ya. Nah. Itu kan dilakukan oleh Cina, Pak. Oke. Betul. Mereka berturut-turut membuat expo dengan skala beda B1 dan A1. Itu mereka bisa lakukan, Pak. Harusnya bisa. Ya. Satu tambahan, Pak. Satu tambahan yang penting terkait dengan pengunjung tadi, Pak. Ya. Terkait dengan pengunjung yang tadi Bapak sebutkan, yang 25 juta Dubai, 2 juta di Florida. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat expo ini kan pada dasarnya sudah terbentuk, Pak. Jadi ternyata ada sekelompok masyarakat dunia yang menunggu-nunggu expo. Jadi tinggal mereka milah-milah aja, Dubai fokus masyarakat yang mana, Florida di Belanda fokus masyarakat yang mana. Nah ini juga penting nih buat Indonesia. Jadi ketika kita membangun expo besok, sebenarnya kita sudah punya masyarakat dunia akan datang. Nah ke link ini yang harus kita masuk, Pak. Ini yang harus kita manfaatkan untuk bisnis, untuk prestasi, untuk edukasi, untuk inovasi dan lain-lain yang kita bisa kembangkan di Indonesia, Pak. Ya, betul. Ya. Jadi memang tema kita kali ini kan bahwa branding Indonesia pada World Expo. Branding itu memang butuh antara lain butuh biaya yang cukup besar, terus kemudian waktu untuk membuat orang percaya itu susah sekali. Jadi yang dilakukan Pak Ridho itu selama 3 tahun berturut-turut ya Pak ya, menangani di Floride itu memang itu yang harus dilakukan. Itu butuh effort yang tinggi juga. Nah itu apabila kita bisa bawa hal tersebut ke Indonesia tentu akan sangat luar biasa. Tadi Pak Ridho sudah sampaikan masyarakat pengunjung expo-nya sudah terbentuk ya Pak Ridho ya. Betul Pak, masyarakat expo dunia Pak. Masyarakat expo dunia, bahasanya masyarakat expo dunia sudah terbentuk. Jadi dengan umpamanya nih kita lakukan tadi ada di Banyuwangi umpamanya, atau mungkin kalau memang bisa kita inline-kan dengan rencana Indonesia membuat ibu kota baru, itu kan pasti nanti kita akan membangun juga Pak Ridho, kita akan membangun infrastruktur yang baru juga. Kenapa nggak kita sekalian saja kita buat sekalian infrastruktur untuk membuat World Expo tersebut? Ya, kita hanya membuat, katakanlah membuat jalannya, dan itu pun akan kita buat karena kita akan membuat ibu kota baru. Dan kita tinggal siapkan lahan saja yang nanti
lahannya itu akan dibangun oleh negara-negara yang akan ikut di World Expo tersebut kan ya Pak Betul, Ridho ya. betul, Jadi Pak. secara tidak langsung kita mendapatkan support dari seluruh dunia untuk membangun wilayah tersebut atau mungkin ibu kota negara tersebut. Dan Ya. tentunya satu yang paling utama itu akan membawa nama Indonesia, branding Indonesia ke dunia. Kalau kita mau angkat ibu kota negara, tentunya kita harus memperkenalkan ibu kota negara yang baru itu siapa, di mana tempatnya, apa namanya. Nah itu salah satu cara yang paling utama itu adalah melakukan melalui World Expo ini. Betul begitu ya Pak Ridho ya? Betul sekali, Pak. Oke. Nah, Pak Ridho bisa sampaikan apa tadi kalau dari ibu kota negara ya, yang dari Kalimantan nih, karena saya baru dapat info pagi ini juga, menarik juga nih. Kira-kira di daerah mana nih? Boleh di-share nggak nih Pak Ridho? Di ini saya baca dulu WA pagi ini, Pak. Di sana ada pulau namanya Pulau, sebentar Pak, Pulau Ini Miang Pak. Kecil di Kalimantan Oke. Timur ya, Pulau Miang Kecil. Tapi ini hanya ada dari rekan dari daerah tuh pengen mengembangkan untuk wisata. Wisata tentu kaitannya dengan rencana IKN ke depan, Pak. Artinya akan banyak hal-hal seperti ini muncul di kawasan-kawasan yang berkaitan dengan IKN. Nah, ini sekitar di Kalimantan Timur, ini namanya Miang Kecil. Nah, di sekitar dia ibu kota baru, Pak. Artinya banyak rekan-rekan dari daerah itu juga yang ingin kawasan-kawasan di sekitar situ tumbuh dan mereka bisa ngambil manfaat bisnis dari sana, Pak. Nah, jadi ini sebetulnya teman-teman atau mungkin masyarakat Expo tadi itu sudah merasa bahwa ini adalah peluang untuk kedepannya ya Pak. Salah satunya Betul sekali, Pak. investasi ya Pak ya. Betul sekali, Pak. Betul. Ya, itu salah satu dampak, salah satu manfaat yang bisa kita dapat, Pak. Artinya bisa memotivasi orang, bisa mendorong orang untuk melakukan atau mengembangkan bisnisnya, Pak. Oke. Nah, kalau kita sekarang bicara produk Indonesia yang bisa kita pamerkan, Pak, untuk umpamanya Dubai World Expo sekarang sedang berjalan. Nah, yang untuk kita akan lakukan di Floride, itu kira-kira apa saja sih yang akan kita bawa di sana, Pak? Kemarin Bapak pernah sampaikan akan ada semacam rumah Indonesia ya, rumah tradisional Indonesia yang di situ ya. Dan itu akan dibawa semuanya dari Indonesia, betul begitu, Pak? Betul. Ridho? Jadi tadi tema kita 100% Indonesia juga, tema pendukungnya di semua kita bangun dari Indonesia, Pak. Ini hal yang cukup berat untuk meyakinkan orang Belanda bahwa kita semua bangunan akan kita bangun di Indonesia dengan terlebih dahulu mendapatkan IMB di Belanda, Pak. Jadi kita sedang dalam pengurusan izin mendirikan bangunan di Belanda dengan segala persyaratan teknisnya, tapi kita tetap bangun utuh ini di Indonesia dan di sana akan kita install ulang, Pak. Oleh tentunya orang-orang kita semua. Jadi kita tidak menggunakan kontraktor lokal kecuali untuk listrik. Ini sebenarnya sih sasaran kita untuk membawa SDM Indonesia ke level lebih tinggi. Wawasan mereka bisa terbuka, mereka bisa berinteraksi dengan profesi mereka di Belanda, nanti di Eropa, tentu dengan karakter yang berbeda, dan mereka dapat wawasan baru, dapat pandangan baru. Alhamdulillah dari beberapa expo ternyata banyak teman-teman yang termotivasi bikin usaha, dapat rekanan baru. Nah, ini yang kita bangun, Pak. Kenapa kita bangun semua di Indonesia. Dan di Belanda tentu tidak mudah untuk menjelaskan hal ini karena itu yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh kontraktor lokal kan. Betul. Ya, tapi kita ya sedemikian rupa bisa meyakinkan, alhamdulillah, bahwa kita mau all out semua dari kita, dan kita punya kualitas tidak jauh berbeda dengan negara-negara maju, Pak. Itu yang mau kita sampaikan, Pak. Nah, ini menarik sekali. Jadi apa yang dibawa ke pameran tersebut sudah 100% Indonesia. Tidak hanya bahan bakunya, ternyata yang membuatnya pun orang Indonesia. Jadi ini salah satu bentuk promosi, Pak, sebetulnya. Promosi terhadap produk, tetapi juga promosi terhadap jasa kita. Ya. Nah, ini yang dibawa apa saja nih, Pak? Mungkin kalau kita bicara produknya, Pak. Kayu ya, bahan bakunya ya, kalau nggak salah ya. Ya, terkait produknya, Pak. Ini kita memang harus agak jeli nih. Harus ada sedikit analisa pasar kan, Bapak. Kita tahu Eropa Barat tuh agak krisis belakangan ini ya. Jadi, ya kan. Jadi kalau kita lihat di Belanda nih,
bangunan hotel 10 tahun lalu sama sekarang beda. Dia minimalis. Nah, ini kita harus jeli juga kebutuhan mereka apa. Jadi yang masih Ya. relatif stabil itu kan Jerman ya. Nah, agak terkait. Jadi pemilihan produk juga kita harus jeli. Artinya ketika kita menentukan produk yang akan kita bawa ke Expo khusus di Belanda atau mungkin nanti Dubai, kita memang sedikit banyak harus sedikit analisa Pak ke perkembangan pasar di sana karena ada perkembangan-perkembangan, ada perubahan khusus untuk ke Belanda. Andalan kita tuh masih spaces Pak. Oh, spesies. Nah, tapi kalau bangunannya sendiri Pak yang disampaikan Bapak tadi yang dibangun rumah Indonesianya itu Yes. Bahan baku dasarnya apa itu Pak? Kayu Pak, kayu. Semua berbahan dasar kayu dan ini juga salah satu tantangannya Pak tahu kalau di Eropa itu mereka sangat ketat dengan apa sumber dari kayunya. Jadi kita harus dapat eco-labeling Pak untuk ekspor ya. Jadi persyaratan ekspor itu harus kita penuhi Pak. Dan memang kita sudah siapkan jauh-jauh hari kayunya dan kita sudah kita komunikasi dengan calon vendornya bahwa semua kayu ini resmi dan memenuhi standar di Eropa dari sisi kualitas gitu Pak. Dan betul. Dan mungkin sedikit tambahan Pak Ridho terkait kayu. Kenapa saya coba angkat ini di sini? Indonesia terkenal sebagai mungkin negara yang banyak hutannya dan itu mungkin salah satu concern dari pihak luar termasuk di Eropa ya jangan dipotong lah kayak gitu jadi pengundulan hutan yang lain-lain. Makanya hati mereka ingin tahu ini asalnya dari mana dan mungkin sebagai informasi kepada kerabat desa, rekan-rekan eksportir sekalian, pemirsa sekalian bahwa sertifikasi Indonesia atau SVLK namanya Pak, sertifikasi verifikasi legalitas kayu ini sudah diakui di Eropa. Jadi ini sebenarnya salah satu bentuk kita untuk meyakinkan buyer di Eropa bahwa ini loh produk Indonesia, produk kayu Indonesia yang sudah diakui oleh negara Eropa dan bisa masuk ke Eropa dan digunakan secara langsung di Belanda begitu untuk di pameran. Itu Pak jadi salah satunya. Ya, betul. Jadi ketika kita ikut di Expo atau di pameran atau di Dubai atau dimanapun di Eropa, ketika produk kita lolos Expo, pada dasarnya tuh 90% kita bisa lolos, artinya untuk kemungkinan dapat bayar dengan spesifikasi yang mereka butuhkan itu kemungkinan besarnya iya Pak. Jadi kita bisa lolos. Artinya tadi Bapak sampaikan tuh memang itu salah satu PR besar kita di teman-teman di daerah Pak, karena saya juga sering keliling-keliling daerah bahwa hal-hal ini juga harus sampai ke daerah. Artinya persiapan-persiapan yang harus dipenuhi ketika kita akan ikut di Expo atau pameran atau memulai bisnis dengan memanfaatkan Expo atau pameran, Pak. Oke. Jadi tadi bahan baku utamanya bangunannya adalah kayu dan itu memang salah satu cara untuk menunjukkan ke dunia, tentunya ke Eropa bahwa Indonesia kayunya sudah bersertifikasi legal diakui dan tentunya kualitasnya pun sangat luar biasa kan begitu ya Pak Ridho? Persis Pak. Persis karena pertanyaan pertama itu mereka pengundulan hutan nih. Nah, ini harus kita jawab Pak bahwa kita sudah berubah, pola kita sudah berubah dan kita sudah siap untuk hal itu Pak. Siap itu menarik. Nah, tadi terus terkait kontennya tadi yang disampaikan Pak Ridho tadi kan terkait Spice Dish yang lain-lain itu adalah konten yang kita akan sampaikan selama 6 bulan ya Pak Ridho ya pameran tersebut ya. Baik, iya 6 bulan Pak. Nah, dan itu nanti seperti apa? Apakah sama seperti Dubai ini lebih banyak virtualnya atau akan banyak interaksi offline-nya Pak Ridho? Lebih banyak interaksi offline-nya Pak, karena ini juga mengakomodir ke permintaan di Belanda Pak, jadi kita lebih banyak offline-nya Pak. Tentu kita tetap siapkan virtualnya karena nggak semua pihak bisa terakomodir ketika offline Pak. Oke. Dan tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan ya di sana ya. Tentu Pak, ya Bapak tahu di Eropa ketat sekali. Iya. Tapi mungkin bisa mendapatkan share informasinya Pak Ridho di Eropa ini seperti apa? Apakah event-event seperti ini sudah mulai terbuka secara luas dan bentuk protokol kesehatannya seperti apa nih Pak Ridho? Dapat kabar terakhir minggu lalu bahwa mereka sudah mulai longgar Pak, karena ternyata sudah mencapai 70% vaksinnya. Sudah dapat informasi terakhir sudah 70%, jadi mereka sudah dimungkinkan kegiatan-kegiatan offline Pak, kegiatan pertemuan-pertemuan besar Pak. Salah satunya indikasinya yang Liga Inggris ya kita lihat sudah mulai dengan penonton penuh Pak. Oke. Jadi tepat sekali pameran ini nanti mungkin yang protokol kesehatannya juga walaupun tetap ketat, tetapi penontonnya pun juga
akan lebih banyak lagi nih dibandingkan mungkin di Dubai Expo ya, Pak Ridho ya. Ya, mudah-mudahan paling tidak untuk kawasan Eropa Barat, Pak. Betul. Siap. Wah, luar biasa sekali nih Pak Ridho. Ya. Informasinya terhadap kita semua, apa yang dilakukan oleh Pak Ridho terhadap Indonesia, membawa branding Indonesia ke dunia itu caranya macam-macam. Dan cara yang paling utama menurut saya ini adalah melalui World Expo. Tadi seperti saya sampaikan di depan bahwa Expo ini adalah kegiatan terbesar ketiga di dunia. Tadi kalau Pak Ridho sampaikan ada Liga Inggris lah, itu sudah terkait sepak bola, itu ada Piala Dunia, itu memang event terbesar di dunia, jadi satu, orang-orang pasti nonton tersebut. Kemudian Olimpiade, event olahraga terbesar, itu menjadi patokan juga. Indonesia ini Pak Ridho juga sebenarnya sudah mengajukan diri selaku tuan rumah Olimpiade. Nah, tetapi kelihatannya untuk yang 2032 Indonesia tidak lolos, itu masuk ke Australia kalau nggak salah, ke Brisbane. Nah, sekarang nih yang ketiga nih, yang event yang menurut kami malah berbeda dengan dua event sebelumnya. Event sebelumnya itu Piala Dunia dan mungkin Olimpiade. Biaya yang kita keluarkan sangat besar. Kita itu harus membangun namanya event atau mungkin hall olahraga yang belum tentu setelah event ini bisa dimanfaatkan lagi. Ada beberapa cerita di beberapa negara, dalam tanda kutip mereka menyesal mengajukan diri selaku tuan rumah karena tidak ada event yang bisa dilakukan sebesar itu lagi. Jadi mungkin idle ya, kapasitas mungkin Piala Dunia itu yang besar, mereka hanya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang levelnya lebih kecil. Nah, dengan World Expo ini, itu biayanya bisa ditekan sekali karena kita hanya menyediakan infrastruktur, tetapi malah awareness-nya bisa akan jauh lebih besar. Nah, mungkin Pak Ridho bisa sampaikan ke kami nih semacam closing statement dan tentunya penyemangat kepada pemirsa, kepada kerabat desa, kepada rekan eksportir dan masyarakat Indonesia secara luas mengenai bagaimana membawa branding Indonesia di dunia, salah satunya melalui World Expo, dan tentunya memberikan penyemangat bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu tuan rumah World Expo. Silakan Pak Ridho. Ya, menarik Pak terkait branding. Kondisi sekarang memungkinkan kita untuk melakukan apapun. Batas kita hanya paspor, Pak. Kita semua bisa lakukan lewat internet. Artinya kita memperkenalkan diri kita, memperkenalkan brand kita, memperkenalkan imajinasi kita, memperkenalkan inovasi kita, dan apapun dalam pemikiran ada dalam pikiran kita. Ini dunia sekarang tidak terbatas, jadi mari kita manfaatkan. Ada tadi salah satunya Expo, dan mungkin ada hal-hal yang banyak. Dan kami yakin Indonesia sangat punya potensi dari beberapa kali interaksi di Expo, artinya interaksi dengan kalangan tertentu, kita tuh sangat punya potensi dan kita ditunggu-tunggu pada dasarnya di internasional, Pak. Jadi mari kita manfaatkan dunia sekarang tanpa batas, semua kita bisa lakukan dari kamar pribadi malah atau dari gadget kita malah, mari semua kita manfaatkan untuk branding, Pak. Baik untuk produk kita, pemikiran kita, dan negeri kita, Pak. Begitu, Pak. Siap, terima kasih Pak Ridho, bahwa betul semua sekarang bisa dilakukan bahkan dari rumah, dari gadget kita. Yang kita lakukan sekarang pun dengan media tersebut, Pak Ridho sekarang mungkin betul, ada di Jakarta. Saya kebetulan sekarang ada di Bandung, Pak. Ini jadi memang kita lakukan untuk menyemangati para pemirsa supaya tetap berani go global. Salah satunya dengan membawa branding Indonesia ini di dalam World Expo. Nah, jadi tadi yang untuk beberapa pertanyaan untuk mengikuti World Expo ini partisipasinya seperti apa, nanti mungkin bisa Pak Ridho bisa share juga nomor HP atau mungkin alamat email Pak Ridho. Boleh Pak. Oke, nanti bisa ditulis juga di kolom chat di Zoom ini atau mungkin di kolom komentar di YouTube Pak. Jadi karena acara ini live di YouTube-nya TV Desa, tentunya ini akan bisa dilihat lagi kemudian di YouTube TV Desa, dan juga rerunnya bisa di channel kami Pak, di Export Indonesia. Nah itu bisa juga nanti kita share podcast ini supaya memberikan penyemangat yang lain, memberikan informasi ke rekan-rekan yang lain bahwa ternyata cara Indonesia untuk bisa terkenal di dunia, membawa branding Indonesia di dunia adalah salah satunya menggunakan World Expo. Nah ini saya boleh bacakan HP Bapak ya? Boleh Pak, nah, silakan Pak. Pak Ridho di nomor 081 8061 25435. Nah, saya ulangi 081 8061 25435.
itu nanti bisa langsung komunikasi ke Pak Ridho atau bisa juga melalui email. Emailnya ini agak susah nih Pak. Nanti kita tulis saja di dalam kolom chat yaitu mhdreddam@gmail.com supaya nggak salah nanti akan kami tulis lebih lanjut di dalam kolom komentar di YouTube kami maupun di YouTube TV Desa. Nah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Ridho atas waktunya di weekend ini, di hari Sabtu ini telah memberikan penyemangat pada kami, memberikan informasi kepada kami bahwa Indonesia telah berpartisipasi di dalam beberapa forum World Expo dan tentunya memberikan penyemangat bahwa ternyata seharusnya Indonesia bisa melakukan hal serupa di Indonesia menjadi host atau penyelenggara World Expo di salah satu kota di negara Indonesia ini. Nah, terima kasih Pak Ridho atas informasinya, atas waktunya, dan kepada kerabat desa jangan khawatir untuk selalu hadir di podcast kami Export Indonesia tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam ekspor. Makasih.